Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan sekarang kaidah keberapa? 69. Al-Qaidah at-tasi'ah was-sittun. Kaidah yang ke-69. Ubudiyatul rububiyyati 'ammatun wa ubudiyatul uluhiyyati khassatun. Ubudiyah yang bersifat rububiyah itu umum, sedangkan ubudiyah yang bersifat uluhiyah itu khusus. Apa itu ubudiyah rububiyah? Ubudiyah rububiyah artinya penghambaan, hamba Rabb, dalam artian hamba yang diciptakan oleh Allah, hamba yang dikasih rezeki sama Allah, ya. Maka seperti ini umum, maksudnya semua makhluk adalah hamba Allah. Manusia yang muslim, yang kafir, demikian pula binatang, ya, pepohonan, semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya adalah hamba Allah. Dalam artian Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan mereka rezeki. Sedangkan ubudiyah uluhiyah, apa itu ubudiyah uluhiyah? Yaitu penghambaan kepada Allah, yang artinya kita hanya menghambakan diri kita kepada Allah, mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah saja. Maka ini khusus ibu-ibu sekalian hanya untuk orang-orang yang beriman, ya. Penulis buku berkata, wa dzalika li'anna ubudiyatal makhluqi lil khaliqi tanqasimu ila thalathati aqsam. Karena kata beliau, penghambaan makhluk kepada Khaliqnya terbagi menjadi tiga macam. Terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu ubudiyah ammah, penghambaan yang bersifat umum. Artinya semua makhluk hamba Allah, siapapun dia. Wa dhabituha, batasannya apa? Antarida fil adillati mutlaqah ghair mudhafatin ila Allah. Itu disebutkan dalam dalil itu secara mutlak. Mutlak itu artinya tidak diikat, tidak disandarkan kepada siapapun. Ghair mudhafatin ila Allah, ya, dengan tanpa diidhofahkan kepada Allah. Idhofah itu artinya tidak disandarkan kepada Allah. Contoh misalnya Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi, ya, tidaklah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Kata abda di sini tidak diidhofahkan. Beda kalau misalnya dikatakan kalau diidhofahkan kepada Allah. Nanti akan sebutkan ya, apa contohnya. Maka biasanya kalau kata-kata abdun tidak diidhofahkan,
itu maknanya adalah ubudiyah yang bersifat umum, ya, mencakup padanya orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang fasik. Semua adalah hamba Allah. Semua adalah makhluk yang Allah ciptakan. Ini yang pertama, itu ubudiyah yang bersifat apa? Umum. Yang kedua, ubudiyah yang khusus. Ubudiyah yang bersifat apa? Khusus. Yaitu ubudiyah uluhiyah. Artinya hanya menghambakan diri kepada Allah, tidak menghambakan diri kepada selain Allah. Kalau orang kafir, betul dia hamba Allah, tapi orang kafir dia tidak menghambakan dirinya kepada Allah, Bu. Ia menghambakan diri kepada Allah, tapi juga ia menghambakan diri kepada patung misalnya. Ia menghambakan diri kepada semua yang disembah selain Allah. Itu namanya ya musyrik. Kalau ubudiyah yang bersifat khusus, itu orang yang hanya menghambakan dirinya kepada Allah. Dia tidak mau beribadah kepada selain Allah. Dia tidak mengakui adanya ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Ya. Wahya ibadat ubudiyatu ibadillahis salihin. Nah, inilah penghambaan hamba-hamba Allah yang saleh. Wa hum kullu man ta'abbada lillahi bi syar'ihi wa akhlasa lillahi fi ibadatihi. Mereka ini siapa? Yaitu orang yang beribadah kepada Allah dengan melalui syariat Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Nah, biasanya disebutkan dalam dalil itu dengan diidhofahkan kepada Allah. Contohnya misalnya dalam surat Al-Furqan ayat 63 Allah berfirman apa? Wa ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman. Lihat, di situ diidhofahkan kata hamba ini kepada ar-Rahman. Kalau ubudiyah yang bersifat umum tidak diidhofahkan kepada siapapun. Tapi kalau ubudiyah yang bersifat khusus diidhofahkan kepada Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba ar-Rahman itu orang yang berjalan di atas bumi ini dengan penuh ketawaduan. Apabila diajak bicara oleh orang-orang bodoh, mereka menjawab dengan selamat. Ini yang kedua, Bu. Yang ketiga, ada yang ketiga ini disebut dengan ubudiyah khasatil khasah. Ubudiyah yang paling khusus gitu. Kalau yang kedua kan ubudiyah khusus, itu ubudiyah uluhiyah. Kalau ini ubudiyah yang paling khusus, itu ubudiyahnya para nabi dan rasul. Ya, ubudiyahnya para nabi dan rasul, di mana mereka betul-betul menghambakan kepada Allah secara sempurna. Dan ini juga diidhofahkan kepada Allah sama. Allah berfirman, "Wadhkur abdana Ayyub." Dan ingatlah hamba kami yaitu Ayyub. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya ia adalah hamba yang sangat bersyukur. Ini biasanya ubudiyahnya para nabi dan rasul ini, Bu, disifati oleh Allah dengan sifat yang luar biasa, Bu. Ya, hamba yang sangat bersyukur, hamba yang sangat sabar, hamba yang sangat kuat dalam berpegang kepada agama Allah. Ini Ibu sekalian. Nih, jadi ini kaidah yang ke-69. Jadi ubudiyah ada ubudiyah umum, ada ubudiyah apa? Khusus. Ubudiyah khusus ada dua macam.
Ada ubudiyah khusus dan ubudiyah khususnya khusus, yang paling khusus. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-70. Tauhidur rububiyah amalun qalbi wa tauhidul uluhiyah amalun qalbiyun badani. Tauhid rububiyah adalah amalan hati, sedangkan tauhid uluhiyah adalah amalan hati dan badan. Tauhid rububiyah adalah amalan hati. Kenapa, Bu? Karena rububiyah itu berhubungan dengan perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Maka kewajiban kita hanya meyakini saja. Contoh, meyakini bahwa satu-satunya pencipta alam semesta siapa? Allah. Meyakini satu-satunya pemberi rezeki siapa? Allah. Meyakini satu-satunya yang mengatur alam semesta ini siapa? Allah. Meyakini satu-satunya yang mengetahui yang gaib siapa? Allah. Meyakini satu-satunya yang bisa mengijabah doa siapa? Allah. Makanya tauhid rububiyah itu hanya berhubungan dengan keyakinan di hati, Bu. Ya. Sedangkan tauhid uluhiyah karena itu berhubungan dengan perbuatan hamba, ibadah. Maka ia adalah amalan hati dan badan sekaligus. Sujud perbuatan badan bukan? Perbuatan badan. Boleh tidak sujud kepada selain Allah, Bu? Tidak boleh. Salat perbuatan badan tidak. Boleh enggak kita salat bukan karena Allah? Tidak boleh. Haji perbuatan badan bukan? Puasa, zikir, semua ini perbuatan anggota badan. Akan tetapi juga dia perbuatan hati, karena hati kita wajib meyakini, Ibu, bahwa satu-satunya zat yang berhak diibadahi hanya siapa? Allah. Ya. Makanya kata beliau, walidzalika summiya bitauhidil ma'rifati wal isbat, lianna ma'nahu yaqtasiru 'alal ma'rifati wal isbat. Oleh karena itulah tauhid rububiyah dinamai juga dengan tauhid al-ma'rifah wal isbat, ya, pengetahuan dan penetapan. Kenapa? Karena tauhid rububiyah itu hanya sebatas ya meyakini, dan meyakini itu harus dengan disertai dengan apa? Penetapan, ya. Sedangkan tauhidul uluhiyah disebut juga dengan tauhidu al-iradah. Ya. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan perbuatan si hamba. Ruku, sujud, nazar, menyembelih, itu perbuatan badan. Ini ibu-ibu sekalian. Nah sekarang ibu-ibu, kalau ada orang meyakini bahwa tauhid itu cukup di hati saja, benar nggak? Hah? Kalau tauhid itu cukup di hati saja, benar nggak? Nggak benar banget. Sebab kalau cukup di hati itu baru tauhid apa, Bu? Tauhid rububiyah. Ya. Dan itulah keyakinan Murji'ah. Itulah keyakinan apa? Murji'ah. Makanya orang Murji'ah, Bu, meyakini bahwa kufur itu hanya kufur qalbi saja, kufur hati. Adapun kufur anggota badan gak ada, kata mereka. Karena mereka meyakini amalan anggota badan tidak termasuk iman. Adapun Ahlussunnah mengatakan bahwa kufur pun sebagaimana kufur itu ada berupa keyakinan, kufur pun berbentuk ucapan dan perbuatan. Ya.
Sebagaimana hal iman itu halnya iman. Iman itu harus dengan keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota apa? Badan. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Makanya dari itulah ibu-ibu sekalian ya, banyak firqah-firqah yang tersesat dalam masalah ini, Bu. Seperti misalnya firqah Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah, kalau kita baca dalam kitab-kitab pentolan-pentolan mereka hanya membatasi tauhid itu hanya kepada tauhid rububiyah. Yang penting yakin aja udah. Karena memang kaum Asy'ariyah dalam masalah iman, Bu, mirip dengan Jahmiyah. Orang Asy'ariyah meyakini bahwa iman itu sebatas tasdik saja, pembenaran dengan hati. Ya. Yang penting orang sudah yakin bahwa Allah pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, udah cukup menurut mereka. Dan itulah akidah Murji'ah. Ya. Adapun sujud ke kuburan tidak dianggap syirik selama kita yakin Allah satu-satunya pencipta. Beribadah kepada selain Allah, ya, tidak dianggap syirik selama dia punya keyakinan Allah pencipta langit dan bumi, pemberi rezeki. Ini batil, Ibu. Kalau seperti itu jadinya apa bedanya dengan kaum musyrikin Quraisy? Kaum musyrikin Quraisy meyakini tidak Allah pencipta langit dan bumi, Bu. Yakin. Dalam ayat yang banyak Allah ceritakan itu. Ya. Di antara surat Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Tapi kenapa pengakuan mereka itu tidak diakui oleh Allah, tidak dianggap sebagai seorang muslim? Masalahnya mereka beribadah kepada selain Allah. Ya. Ini kaidah yang ke-70, ibu-ibu sekalian. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-71. Kullu qaulin yuhimut tasyrik fir rububiyah fal wajib man'uhu. Setiap ucapan yang memberikan pemahaman atau memberikan kesan mempersekutukan Allah dalam rububiyah, setiap ucapan yang memberikan kesan mempersekutukan Allah dalam rububiyah, kewajiban kita adalah menjauhinya. Kewajiban kita apa? Menjauhinya. Ibu-ibu sekalian, ucapan-ucapan yang berbau syirik wajib ditinggalkan, Bu. Itu setiap ucapan yang memiliki kesan mempersekutukan Allah. Contoh misalnya ada seorang sahabat Nabi berkata kepada Rasulullah SAW, Bu, Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Mungkin kalau orang nggak bisa bahasa Arab bingung di mana letak ya kesan syiriknya, di mana letak bau syiriknya. Kalau orang yang orang bahasa Arab paham, karena wau, Bu, wau yang artinya secara bahasa Indonesia artinya apa? Dan, ya. Wau dalam bahasa Arab itu dan itu mempunyai makna memberikan kesan kesetaraan. Apa itu? Kesetaraan. Orang yang berkata apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki, seakan-akan kehendak Allah itu setara dengan kehendak kita. Paham nggak, Bu? Ya.
Maka Rasulullah SAW mengingkari ucapan orang ini, Bu. Kenapa? Karena ucapan ini berbau syirik. Apa kata Rasulullah? Aja'altani lillahi nidda? Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan selain Allah? Qul masya Allah wahdah. Cukup kamu ucapkan apa yang Allah kehendaki saja. Subhanallah. Ya. Lihat ibu-ibu sekalian ya. Dan bandingkan dengan orang-orang yang di zaman sekarang, ibu-ibu, yang mengklaim sangat mencintai Rasulullah SAW, tapi kemudian memberikan kepada Rasulullah sifat-sifat ketuhanan. Ini orang saja mengucapkan pakai wow disalahkan sama Rasulullah. Gara-gara cuma satu huruf wow. Dia mengatakan masya Allahu wa syi'ta. Disalahkan sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan aja'altani lillahi nidda? Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Bagaimana dengan di zaman sekarang, Bu? Orang yang menyanyikan qasidah Busiri, inna min judika dunya wa dharratiha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Di antara kedermawananmu ya Rasulullah, dunia dan seisinya, dan di antara ilmu lauhul mahfud dan qalam. Masya Allah, itu kan ilmu yang Allah bersendirian padanya. Lalu dikatakan Rasulullah tahu yang ada dalam lauhul mahfud. La ilaha illallah. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Demikian pula Rasulullah SAW melarang seseorang mengatakan begini. Kata Rasulullah, la yaqul ahadukum iski rabbak, at'im rabbak, waddi rabbak, wa la yaqul ahadukum rabbi, wal yaqul sayyidi wa maulai, wa la yaqul ahadukum abdi wa amati, wal yaqul fataya wa fatati wa ghulami. Janganlah kamu salah seorang dari kalian mengatakan beri minum Rabbmu. Rabb dalam bahasa Arab artinya apa? Banyak. Rabb artinya pemilik, tuan, ya. Beri minum tuanmu. Tapi dengan mengatakan kata Rabbak. Kenapa? Karena ini berbau syirik. Karena Rabb, ya, secara sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyuruh untuk menggantinya, Bu, dengan kata-kata sayyidi atau maulaya. Ya. Diganti iski sayyidak, at'im sayyidak, waddi sayyidak. Dan tidak boleh juga seorang majikan berkata sama hambanya anta abdi. Kenapa? Karena penghambaan itu yang hakiki hanya untuk Allah semata. Suruh diganti sama Rasulullah. Ucapkan fataya, fatati, gulami. Masya Allah. Sampai demikian Rasulullah SAW, Bu, menutup pintu yang bisa menjurus kepada apa? Kesyirikan. Sampai begitunya Rasulullah SAW, hatta dalam masalah ucapan yang berbau syirik aja disuruh diganti sama Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana dengan di zaman sekarang, ibu-ibu? Ini terkadang mengucapkan kata-kata yang berbau kesyirikan dianggap biasa-biasa saja. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, seperti anak-anak muda zaman sekarang yang mengatakan apa? Wahai semesta, memanggil semesta. Emang semesta apaan? Kalau semesta itu kan makhluk, ngapain diharapkan? Makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya.
Allahul musta'an. Demikian pula Rasulullah melarang ya memberi nama anak dengan nama Malikul Amlak, raja diraja. Raja apa? Diraja, artinya rajanya para raja. Dilarang sama Rasulullah. Kata Rasulullah, inna akhna asmin indallah rajulun tasamma malikal amlak. Nama yang paling jelek di sisi Allah, orang yang menamai dirinya Malikal Amlak, raja diraja. La malika illallah. Karena tidak ada raja kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah ini Bapak sekalian, jadi hati-hati ya. Semua ucapan yang berbau kesyirikan wajib ditinggalkan. Contoh juga misalnya kita mengatakan untung ada kamu, kalau enggak ya mungkin gue udah mampus. Ini berbau kesyirikan. Kenapa? Karena menisbatkan keberuntungan kepada selain Allah. Kaidah selanjutnya Ibu, kaidah yang ke-72, la khusumata fi tauhidir rububiyah. Dalam masalah tauhid rububiyah, manusia tidak ada perselisihan. Karena kaumnya para nabi terdahulu Ibu mengakui tauhid rububiyah. Kaum musyrikin Quraisy mengakui tauhid rububiyah, mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, Allah pencipta matahari dan bulan. Semua umat para nabi mengakui itu, Bu. Makanya masalah tauhid rububiyah tidak ada perseteruan. Perseteruan itu terjadi ketika apa, Bu? Meyakini bahwa satu-satunya yang berhak diibadahi hanyalah siapa? Allah. Makanya perseteruan itu terjadi ketika kita mendakwahkan kepada tauhid yang mana? Uluhiyah. Kalau masalah tauhid rububiyah, kita dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi sama-sama meyakini pencipta langit dan bumi siapa? Allah. Perbedaan kita dengan orang-orang komunis dan ateis saja, yang mereka tidak meyakini adanya apa? Allah. Namun sebetulnya orang ateis dan komunis pun kalau diajak ngobrol secara fitrah, mereka meyakini adanya pencipta alam semesta. Kalau Ibu ketemu sama orang ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan, gampang banget mematahkan ya hujah mereka. Ibu tinggal bilang ke dia, menurut kamu baju ini yang lebih masuk di akal, ada yang membuat atau dia membuat dirinya sendiri, atau tiba-tiba ada? Coba suruh dia mikir deh. Menurut kamu pulpen ini yang lebih masuk di akal, ada yang membuat atau dia jadi dengan sendirinya sendiri, atau dia yang membuat dirinya sendiri? Pasti mereka akan berkata, ya pasti ada membuat lah. Lalu kita katakan kepada mereka, lalu langit dan bumi yang begitu besar, mana mungkin tiba-tiba ada? Mana mungkin dia menciptakan dirinya sendiri? Pasti ada yang membuat dong. Itu yang lebih masuk di akal. Ya, ini pernah ya, saya punya teman, dia waktu itu punya atasan orang Korea. Orang Korea ini, Bu, ternyata nggak meyakini adanya Tuhan. Nah, teman saya ini kemudian mengajak dialog sedikit. Kata teman saya pakai bahasa Inggris sama dia ya, kalau saya mah nggak bisa bahasa Inggris, yang artinya begitulah. Kamu yakin ada Tuhan? Enggak, kata dia. Enggak ada Tuhan.
Terus kata teman saya, menurut kamu mana yang lebih masuk di akal? Gelas ini ada yang membuat atau dirinya sendiri yang membuat? Atau dia ada dengan tiba-tiba? Apa kata dia? Ya jelas ada yang membuat lah, nggak mungkin tiba-tiba ada. Oke, lalu yang bumi yang begitu besarnya, langit yang sangat begitu besarnya, tiba-tiba ada? Tidak ada, atau yang membuat dirinya sendiri? Nggak mungkin. Diam aja orang nanti. Keesokan harinya ketemu lagi sama atasannya, kata dia apa? Kamu bikin saya galau, katanya. Bikin saya bingung. Nah, ibu-ibu sekalian. Makanya orang-orang umatnya para nabi dan rasul dahulu, mereka meyakini adanya tauhid rububiyah. Akan tetapi mereka berbuat syirik. Mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ketika didakwahkan oleh para nabi dan rasul agar beribadah kepada Allah saja, wah, mereka nggak terima, Bu. Ya, mereka nggak terima. Maka akhirnya mereka pun memusuhi para nabi dan rasul. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya Allah ya memberikan hujah kepada mereka. Sebagaimana kalian meyakini Allah pencipta langit dan bumi, seharusnya kamu tahu bahwa ibadah itu hanya untuk Allah semata. Adapun makhluk tidak berhak untuk diibadahi. Kaidah yang ke-73. Ar-rububiyyatu tutlaqu fi nususi ahyanan wa yuradu bihal uluhiyah. Terkadang makna rububiyah dalam Al-Quran dan hadis ya itu bermakna uluhiyah. Terkadang makna rububiyah, Rob, dalam Al-Quran dan hadis itu maknanya adalah uluhiyah. Mana contohnya? Contohnya surat Al-Ahqaf misalnya ayat 13. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah. Iya. Kata-kata Rabb kami Allah maksudnya adalah Tuhan yang kami ibadahi, yang kami tidak beribadah kecuali kepadanya. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat 164, Bu. Qul aghairallahi abghi rabba. Katakanlah, apakah selain Allah aku mencari Rabb? Rabb di sini artinya al-ilah, yang diibadahi. Iya. Contoh lagi surat Al-Hajj ayat 40. Allah berfirman, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Itu orang-orang yang diusir dari negeri-negeri mereka dengan tanpa hak, hanya karena mengatakan Rabb kami Allah, artinya ilah kami yang kami ibadahi, kami sembah hanya Allah saja. Iya. Ini ibu-ibu, jadi terkadang makna Rabb dalam Al-Quran maknanya apa? Al-ilah. Iya. Sesuai dengan redaksi kalimatnya. Kaidah yang ke-74. Tauhidur rububiyah lam yunkirhu ahadun batina. Tauhid rububiyah itu tidak ada seorang pun yang mengingkarinya secara batin.
Adapun secara lahir banyak, tapi secara batin tidak ada. Ibu-ibu sekalian, sudah kita sebutkan ya, bahwa manusia itu memang difitrahkan untuk mengakui adanya Tuhan, Bu. Ya. Hatta orang komunis, orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan, secara batinnya itu sebetulnya mengakui, Bu. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan nggak, Bu? Hah? Iya, mengakui dirinya Tuhan. Dalam surat Al-Qasas ayat 38 Allah mengatakan begitu. Wa qala Fir'aun, ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Berkatalah Fir'aun, wahai manusia, aku tidak mengetahui Tuhan selain diriku sendiri. Bu, mengaku dirinya Tuhan, Bu. Fir'aun tuh, Bu. Tapi Fir'aun secara batinnya meyakini, Bu. Ya. Makanya Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, Bu, dalam surat Al-Isra ayat 102. Apa kata Nabi Musa? Laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Kamu sebetulnya yakin, hai Fir'aun, kamu tahu tidak ada yang menurunkan mereka kecuali Rabbus samawati wal ard, pemilik langit dan bumi. Allah juga berfirman dalam surat An-Naml ayat 14, wajhadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Mereka mengingkarinya, namun sebetulnya hati mereka meyakininya. Namun mereka zalim dan sombong. Ya. Fir'aun tuh sebetulnya yakin pencipta langit dan bumi itu Allah. Fir'aun kalau ditanya, emang kamu yang menciptakan langit dan bumi? Ya enggak lah. Ya. Makanya kalau ada orang yang mengaku dirinya Tuhan, saya Tuhan, Bu. Tanya sama dia, emang kamu yang menciptakan matahari? Kapan kamu menciptakan? Kamu sebelum ada aja matahari udah ada. Memang kamu yang menciptakan langit dan bumi. Kapan kamu menciptakan? Mau menciptakan lalat aja kagak bisa. Ya. Kalau ada orang yang mengaku dirinya Tuhan, katakan begitu. Coba sekarang bikin nyamuk satu aja lo, bisa nggak? Nggak bisa. Bagaimana menciptakan langit dan bumi? Maka sebetulnya batinnya mengakui bahwa dirinya bukan pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Demikian memang Allah telah fitrahkan manusia sebetulnya untuk mengakui adanya Allah, pencipta langit dan bumi. Kaidah yang ke-75. Kullu lafdhin yatadammanu tasakhut 'alal qadar fahuwa muharram. Setiap lafaz yang mengandung makna tidak ridho terhadap takdir, maka itu haram diucapkan. Setiap lafaz yang mengandung makna tidak ridho terhadap apa? Takdir, maka haram diucapkan, Bu. Demikian pula setiap perbuatan, bukan cuma lafaz. Contoh misalnya orang yang meratap, ketika anaknya meninggal dia berteriak-teriak, dia jambak-jambak rambut, dia sobek-sobek baju, seakan perbuatan ini menunjukkan bahwa tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba
wa da'a bid'wal jahiliyah, bukanlah golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, yang merobek-robek kantong dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, itu meratap. Ya. Ini ibu-ibu sekalian, kewajiban kita apa? Kewajiban kita mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ridho terhadap apa? Takdir. Kita ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah takdir Allah, gimana lagi? Ya. Tapi terkadang Ustaz buat hati buat ridho itu susah banget. Kenapa ya Ustaz ya? Berat rasanya. Lawan, yakini. Lisan tetap berucap kebaikan. Kita tidak berbuat sesuatu yang membuat Allah murka. Sambil terus kita yakini bahwasannya ya, yang musibah yang berat menimpa ini sebetulnya ada kebaikan yang Allah inginkan buat diri kita. Nah ini ibu sekalian, kaidah yang terakhir dari tauhid rububiyah itu kaidah yang ke-76. Ini kaidah yang terakhir dari kaidah tauhid rububiyah. Setelah ini masuk ke kaidah-kaidah tauhid uluhiyah. Apa itu kaidah yang ke-76? Man sabbad dahr faqad adallah. Siapa yang mencaci maki masa, maka berarti dia sudah menyakiti Allah. Demikian pula semua yang mencaci maki makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, sebetulnya dia sudah mencaci maki Allah, Bu. Misalnya, ya ini Allah ciptakan lalat jelek banget sih. Ya, kata-kata ini haram, Bu. Kenapa? Karena sama saja kita mencaci maki Allah, menyakiti Allah. Ibu aja kalau bikin kue bolu, terus ada yang mencela kue bolunya, Bu, ya, kira-kira ibu sakit hati nggak, Bu? Kalau ya, terus dia bilang ke ibu, saya kan jelek-jelekin kuenya, bukan kamu. Lah, kue yang bikin saya, itu sama saja kamu ngejelekin saya. Allah yang menciptakan masa, kemudian kita mencaci maki masa, berarti dia sudah menyakiti siapa? Allah Rabbul Alamin. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahru ana dahr uqallibul laila wan nahar. Hambaku anak Adam itu menyakiti aku, dia mencaci maki masa, padahal akulah pencipta masa. Aku yang membolak-balikan siang dan malam. Ya. Kadang ibu, kita ada rencana, hujan, gara-gara hujan gak jadi, ngambek, marah-marah. Ya. Mencaci maki hujan, padahal hujan itu rahmat, bukan, Bu? Rahmat. Ya. Makanya ibu-ibu, ketika kita dikasih kesialan, jangan menisbatkan kepada masa. Hari ini hari kelabu buat saya. Ya. Akhirnya dia menisbatkan kesialan kepada apa? Masa. Yang menciptakan masa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan manfaat Allah, yang memberikan mudarat juga siapa? Allah Rabbus samawati wal ard. Ya. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai dari kaidah-kaidah tauhid rububiyah. Sekarang kita masuk ke qawaid tauhid al-uluhiyah. Kaidah-kaidah tauhid uluhiyah. Kita masuk ke al-qaidatul ula, kaidah pertama ibu dari kaidah
tauhid uluhiyah. Itu tauhidul uluhiyah yatadamman tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid rububiyah berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah mengandung tauhid apa? Rububiyah. Dan tauhid rububiyah berkonsekuensi kepada tauhid apa? Uluhiyah. Kalau kita meyakini Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, maka sudah terkandung di situ bahwa meyakini Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Otomatis sudah. Dan ketika kita meyakini Allah pencipta langit dan bumi, belum tentu kita beribadah kepada Allah saja. Akan tetapi itu berkonsekuensi bahwa kalau kamu meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu Allah, maka hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja. Iya. Kata penulis buku, wa hadza bi ijma'i ahli sunnati wal jamaah. Dan ini dengan kesepakatan seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wa ma'naha anna man aqarra anna Allah wal masih mustahiqu lil ibadah wahdah duna masiwah fala da'iya an ta'akkad minhu ahwa mu'minun bitauhid rububiyah aw la. Maknanya, kalau ada orang yang meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, maka tidak perlu lagi kita untuk bertanya sama dia, kamu yakin gak kepada tauhid rububiyah? Gak perlu. Kenapa? Kalau dia sudah meyakini yang berhak diibadahi hanya Allah, sudah pasti dia meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna mujarrad iqrarihi bil uluhiyah kafin an taqririhi bil rububiyah. Karena sebatas meyakini akan uluhiyahnya Allah, itu sudah mencukupi dari tauhid rububiyah. إذ أنه أصلا لم يؤمن بوحدانية الله في الألوهية إلا بعد أن علم أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. Karena orang yang meyakini akan keesaan Allah, karena dia yakin bahwa Allah lah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Kemudian kaidah yang kedua, di kaidah tauhid uluhiyah, yaitu ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kaidah yang paling agung, Bu, dalam tauhid uluhiyah, Bu. Kata beliau, wa hiya a'zamu qa'idatin fil wujud wa 'alal itlaq. Wa hiya afhamu qa'idah wa ahammu qa'idah. Ia adalah kaidah yang paling penting, yang paling agung, yang paling besar secara mutlak. La ilaha illallah. Yang artinya apa? La ilaha artinya meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Bahwasanya mereka tidak berhak diibadahi. Illallah, yang artinya apa? Menetapkan bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak apa? Diibadahi. Maka la ilaha illallah, ibu, mengandung dua. Yang pertama nafi. Apa nafi? Peniadaan. Yang terkandung dalam ucapan apa? La ilaha. Yang kedua itsbat. Artinya apa?
penetapan yang terkandung dalam ucapan illallah. Berarti yang namanya tauhid itu harus ada nafi dan harus ada apa? Isbat. Nafi meniadakan saja bukan tauhid, itu ateis. Dan menetapkan Allah saja sebagai Tuhan, sebagai ilah, bukan tauhid juga kalau tidak disertai dengan meniadakan. Kalau ada orang berkata, saya juga yakin Allah Tuhan yang berhak diibadahi. Sampai situ udah tauhid bukan? Belum. Saya yakin ya Allah itu Tuhan. Oke, sampai situ. Belum tauhid ini, Bu. Kalau dia mengatakan saya yakin Allah yang berhak diibadahi, tapi yang lain pun berhak diibadahi. Wah, ini syirik. Dia tidak meniadakan. Tapi kalau dia mengatakan saya yakin hanya Allah yang berhak diibadahi, yang lain tidak berhak. Saya yakin hanya Allah Tuhan semesta alam, yang lain bukan. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Tauhid. Itu tauhid, Bu. Kalau ada orang berkata, saya cinta Allah. Oke, apa itu ucapan tauhid, Bu? Bukan, belum. Sampai yang paling dicintai hanyalah Allah. Kalau dia mencintai Allah, tapi dia juga mencintai selain Allah seperti mencintai Allah, syirik itu. Makanya Allah berfirman, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Iya. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau ada orang berkata, saya takut kepada Allah, apakah dianggap tauhid? Belum. Sampai kita lihat apakah ada selain Allah yang ia takuti seperti ia takut kepada Allah. Kalau tidak ada, berarti itulah tauhid. Iya. Kalau ada orang berkata, saya tawakal kepada Allah, apakah itu kalimat tauhid? Belum. Sampai kita lihat apakah ia bertawakal juga kepada selain Allah. Kalau ia bertawakal kepada jimat, maka itu bukan tauhid. Walaupun dia mengaku bahwa dirinya tawakal kepada Allah. Ya. Sebab kalau dia bertawakal hanya kepada Allah, dia tidak butuh yang lain. Karena dia yakin, ya Allah sangat cukup untuk mencukupi diri kita. Sudah sangat cukup bagi kita Allah. Enggak butuh yang lainnya. Dan itu yang disebut dengan kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Cukup. Kami enggak butuh yang lain. Ya. Cukup yang menolong dakwah ini Allah saja. Kami enggak butuh yang lain. Cukup yang memberikan pertolongan Allah saja. Saya enggak butuh sama siapapun. Itu betul-betul tawakalnya hanya kepada siapa, Bu? Allah Rabbul Alamin. Ya. Nah ini Bapak sekalian, itulah hakikat daripada la ilaha illallah. Semakna juga dengan firman Allah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada tagut, tagut itu semua yang diibadahi selain Allah. Siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, tuh lihat. Kafir kepada tagut nafi, berarti dia meniadakan semua yang disembah selain Allah. Dan dia beriman kepada Allah saja. Sungguh ia telah berpegang kepada tali yang
kuat. Itulah tauhid. Berarti kita, Bu, konsekuensinya apa, Bu? Konsekuensinya kita tidak boleh mengakui semua yang diibadahi selain Allah. Tidak boleh kita menghormati ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh kita menghargai ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh ridho di hati kita ketika melihat ada orang yang beribadah kepada selain Allah. Sekarang kalau misalnya ada orang yang beribadah kepada selain Allah minta dihargai Tuhannya, Bu. Hargailah Tuhan saya. Loh, masa Tuhan kamu dihargai? Orang itu bukan Tuhan kok. Makhluk itu. Ya setidaknya kamu hormatilah yang beribadah kepada selain Allah. Ya subhanallah. Bagaimana saya akan menghormati kesyirikan? Sementara ya pencipta langit dan bumi hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia tidak ridho untuk disekutukan. Kemudian saya mau menghormati, itu namanya saya ridho dengan kesyirikan. Tidak bisa. Oh, kamu Wahabi, radikal. Mainilah, Bu. Dakwah para nabi dan rasul selalu dianggap sebagai radikal dari zaman ke zaman, Bu. Kenapa? Karena asas mereka tegas, lakum dinukum waliyadin. Enggak ada basa-basi dalam masalah ini. Kalau kamu mau menyembah-nyembah Tuhanmu sama sana, jangan minta dihormati sama saya. Saya enggak butuh sama Tuhanmu. Saya hanya butuh Allah Rabbul Alamin. Saya tidak akan mengganggu ibadah kamu. Ya, makanya yang namanya toleransi. Toleransi itu, Bu, hanya sebatas membiarkan aja. Toleransi itu hanya sebatas apa? Membiarkan, nggak diganggu, udah. Saya nggak bakal ganggu, udah. Tapi jangan kamu mengharapkan dari saya penghargaan dan penghormatan terhadap Tuhan yang kamu sembah. Karena saya tidak pernah mengakui adanya Tuhan selain Allah. Yang berhak diibadahi hanya Allah Rabbul Alamin. Iya. Makanya, Bu, mereka Bu akan berusaha gimana setidaknya kaum muslimin mengucapkan selamat aja, Bu. Itu aja udah senang mereka. Allah berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kamu mengikuti millah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk agama mereka, enggak. Iya. Abadan. Seorang muslim tidak pernah ridho Allah disekutukan. Iya. Tapi memang konsekuensi ini berat. Beratnya kenapa? Harus dimusuhi oleh semua yang beribadah kepada selain Allah. Pasti mereka tidak suka. Pasti mereka akan menuduh kita dengan tuduhan radikal. Ya. Anti Pancasila dan yang lainnya. Anti NKRI dan yang lainnya. Padahal Pancasila udah jelas. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang meyakini Tuhan Esa hanya umat Islam, Bu. Yang lain tidak sama sekali. Esa itu kan tunggal, satu-satunya. Itu yang makna daripada Qul huwallahu ahad. Ya. Ini Bapak sekalian, sekira cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.